sebentar baru berkata, pegang tangan satu di atas tangan yang lain. Di bawah ya begitu ya, saling lihat muka kamu dua ya seperti begitu. Kamu ingat kemarin kita anggota KOR, ya, anggota KBG, kedua keluarga besar, praktir, kita sekalian, Bapak Mama Saksi, kedua orang tua. Ya, selamat sore untuk kita semua. Terima kasih ya. Kita melengkapi sukacita mereka berdua supaya Romo jangan menjadi man of the match, tetapi kedua mempelai ini. Kita lihat mereka dua ini. Kemarin ingat itu ya, saya pernah ganggu kamu. Satunya kamu bilang ini sudah menikah, satunya bilang belum. Akhirnya mereka dua baku marah. Kau kah? Ya, kau kah? Padahal saya hanya umpan saja. Tapi saya lihat mereka dua punya muka itu sudah aneh. Itu pertanyaan kanonik. Saya bilang saya tipu-tipu itu. Itu berarti secara psikologi kamu punya wajah meneguhkan bahwa kamu siap. Ya, saya tanya ini Agnes ini dengan Mikel ini, apa kamu bahagia hidup menerima sakramen? Tidak tole-tole lagi, tidak pikir-pikir lagi. Ada yang pikir lagi. Ini juga misteri kanonik. Ada yang pikir lagi. Yakin masuk surga, bingung lagi. Yakin ini ya memperoleh keselamatan, ada yang langsung yakin Romo. Kenapa yakin? Ya kita tahu Romo, sakramen itu Allah menghadirkan keselamatan. Yakin bahagia? Yakin Romo, luar biasa. Nah, kamu sudah jawab itu. Sekarang saya lihat kamu dua tadi, Genes ini dia sibuk, dia punya tangan itu tidak tahu kenapa itu apa. Jadi saya lihat, saya mau kamu dengar firman Tuhan. Dengar. Ya, kalau Mikel ini kita tahu dia menangis atau apa, dia apa terus. Akhirnya saya coba baca lagi ini ya. Ya, coba baca lagi ini. Lihat baik-baik ini ya. Ya, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Kamu dua bakunya, jangan lihat saya. Dengar saja. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ya. Bakunya, jangan lihat di tempat lain, Mikel. Ya, bagaimana mungkin ya tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita? Saya tanya dulu, Genes, apa kau pernah apa yang kau anggap karunia dalam hidupmu sampai dengan sore ini? Karunia. Kebahagiaan. Contoh dari kebahagiaan yang membuat engkau bahagia itu apa saja? Walaupun hidup sederhana tetapi tidak ribut dalam keluarga. Tidak ribut, satu. Itu karunia karunia. Apalagi? Saling menyayangi. Saling menyayangi. Tidak ada yang berupa-berupa kan? Barang atau apa? Stop dulu. Mikel, apa saja yang kau alami sebagai karunia? Pribadi saya bahagia. Ya. Karunia yang bahagia. Maka yang saya tanya itu, karunia bahagia itu apa saja di dalamnya kan umum bahagia ini. Apa yang membuat engkau bahagia itu? Bahagia, saling melengkapi, serta mereka mengaruniai seorang anak. Oke, anak, Romo karunia satu anak. Karunia dua, jangan dulu kamu dua saling melengkapi atau apa ya. Ya. Bagaimana mungkin dia tidak akan mengaruniakan kepada kita? Jika kita bilang Allah di pihak kita, maka segala karunia itu Mikel dan Genes akan dikaruniakan kepada kamu berdua. Ya. Siapakah yang akan memisahkan kita dari cinta Kristus? Saya tanya dulu. Ini, aku lihat kamu dua. Ya. Satu, apakah penindasan atau kesesakan? Apakah penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya atau pedang? Ya. Genes, apa kau yakin ini Mikel ini tidak menjadi tanda penganiayaan untukmu? Yakin. Yakin ya? Engkau yakin tidak akan rasa lapar nanti di hadapan dia? Iya. Iya ya? Iya, luar biasa. Mikel, mungkin saya punya peta ini, mungkin dia punya mulut tajam. Apakah dia selalu menjadi pedang untukmu? Tidak. Tidak ya? Ya. Kalau dia tidak menjadi pedang untukmu, dia menjadi apa untukmu? Malaikat
Malaikat, wah itu luar biasa. Semoga lonto. Ya, luar biasa, malaikat ya. Begini, saya sudah bilang kemarin, mereka pakai pikiran bisa, pakai naik. Ya, luar biasa seperti begitu. Kan kita dengar teks, siapakah yang akan memisahkan kita dari cinta kasih Kristus? Penindasan, penganiayaan, ketelanjangan, kelaparan, pedang atau bahaya. Kalau kita di dalam Tuhan, sakramen ini menjadi tanda penguatan untuk kita. Dan Kristus telah mengalaskan semuanya itu di hadapan kita. Kalau Dia telah mengaruniakan kepada kita Kristus yang rela hidup, menderita, mati dan bangkit, bagaimana mungkin kita tidak dikaruniakan segala berkat dan rahmat untuk hidup kita? Karena itu kita mesti diteguhkan kembali akan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Karena itu keteguhan keyakinan itu akan menjadi berkat kita sendiri, Mikel dan Genes. Ya, karena itu berkat sakramen sore hari ini itu akan menjadi sarana keselamatan untukmu. Seolah kayak berkat dan sakramen hota, Mikel dan Genes. Ketika kita menjadi suami istri Katolik, kita tahu kita hidup secara Katolik. Jika kita menjadi suami dan istri, ya pasangan suami dan istri Katolik, kita tahu kita mesti hidup sebagai suami, sebagai bapak, istri, sebagai seorang ibu yang Katolik. Ya, tentu kita belajar dari pengalaman kita setiap hari. Romo teh demaga umone KBG kami Romo karena tuh di berkat gereja. Dan Romo kayak ngonen nendepo. Ya. Romo apa kita bersenang tabah itu tarang godere sampai magu kita. Lalu laku Romo gera katang dunia ho. Tidak bisa diapa, hanya bisa dialami pengungkapan kebahagiaan. Ya. Jika itu ada dalam hati dan pikiranmu, itu adalah kasih Kristus sendiri yang memperdamaikanmu, yang menghantarmu. Jadi di dalam semuanya itu, kalau kita kembali menyelami kasih Kristus, tidak akan dapat memisahkan kita dari cinta kasih Kristus. Itu udah semangat kita semua yang kita jadi ketua KBI poli berkat gereja. Elo pokok poli berkat segera rajin mau gereja. Tidak bisa dibandingkan untuk yang lain. Ya, pergi ke gereja tuh terus ngaji. Saya rasa begitu saja. Ya. Ditanya pengalaman. Ya. Aku Romo, emenggo. Tuh misa seminggu, dia kita rasa. Ya, Romo centang kami bahu, katanya pernah mengaji rasa biasa katanya. Lebih hitung tidak kan? Ya, siapakah yang akan memisahkan kita dari cinta kasih Kristus? Bapak Ibu, emenggo don dan literus agumuri. Pasti Dia akan juga menuntun kita. Segala ketidakmampuan kita akan dikuatkan kembali, seperti pengungkapan pengalaman kita. Rasa kalau emenggo seminggu bahu tengok ngaji. Sebulan pak tengok ngaji, rasa kita nih tengok. Ini tuh beong lain berarti siap ya. Siap pindah agama tuh kan. Siap. Ya siap. Apaan kau lemeng kopi dengan lonceng di gereja, tuh kata mahuli naik itu. Tuh kata mahuli naik, ya siap sudah itu. Saya bilang memang seperti itu. Kalau kita satu dalam cinta kasih Kristus, kita akan merasa bersyukur. Tuhan, kali cek gereja aku Tuhan, kali hokin kilo dah. Kali one samping aku. Yang menjadi lemot kita itu, kita tidur, kita mimpi, kita pikir orang curi kita punya istri, atau cuma kita oke gak? Karena kita lost control seperti ternyata Dia ada di tengah-tengah kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari cinta kasih Kristus? Sehingga saya bilang begini, kita dengan sang maksud, terutama istri sot kuat mupa siapa? Mereka mau ngaji lebih, rantang curug kilo datang. Ya, mereka mau ngaji. Kalau memang curug mupa, curug kilo rup. Siapakah yang akan memisahkan kita dari cinta kasih Kristus? Sampai alam bawah sadar kita. Biar tak dulu hunian itu. Apa rasa enggak? Ite kanangat one haurira kunai. Itu. Ite kanang kilo dah. Ingat saja, bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataan dan melakukannya. Mereka apa orang bilang? Mereka orang larang kita bilang, jangan mulut manis lah. Kadang mulut manis itu terbongkar mulut manis. Sehingga orang bilang gini, bukan setiap orang marah ngitun Romo, tapi itu kilo dah. Cok kita sebar. Tuhanang tombone muun. Ya, bukan yang mendengarkan perkataanku dan melakukannya. Ya, ketika kamu dua sudah berkat gereja begini, Mikel dan Genes, harus ada merasa memiliki. Ya. Harus ada merasa memiliki itu. Kong Noas gitu, politiba berkat gereja. Ya, dulu dia Romo
gombal-gombal. Sekarang dia Romo, lelo kita laku dia kita kepala keluarga dan. Dulu dia omong banyak, tapi sekarang ketika dia selesai berkat gereja, lelo kita kita bolon mau sudah kuku. Boko kole ka Romo, kole kita oleh pelabuhan naik. Ai lorong lelo kole mama dikte musiho, siap kole sangger tahu kole bang. Seperti itu. Bukan hanya kita siap mulut pan, bukan siap orang. Gitu kole datang itu kadang kita berkata, aku dengo ngaji. Itu debusi. Ada satu cerita, Bapak Ibu cerita yang seperti begini. Tuhan corona, akhirnya orang bilang kalau corona harus olahraga terus. Akhirnya timbul niat dari satu mama ini supaya olahraga terus, maka dia bangun terus jam 5 dan keliling puncak Baringin di Labuan Bajo. Ini cerita di Labuan Bajo, Bapak Ibu. Cerita tentang keluarga. Suatu ketika karena insalis masing-masing mempertahankan bahwa saya tidak corona, harus berjuang masing-masing mencari kebugaran diri, maka istri mama ini bangun pagi-pagi keliling lopas Labuan Bajo. Leso pertama lekiloho ayo kantor kiloho. Leso pertama angkat dihaga. Jam 7 de kolentonga mama. Jam 7 pagi lari lebat tenghang gula. Lari lebat pandai kopi gula. Hari ketiga begitu, oleh mama, contoh kami enggak, harus jaga kesehatan, olahraga. Hari keempat, 1 minggu di bawah, ini bapak yang tidak tahan, hantam 1 kali, hantam mama ini. Sudah satu kali hantam, ini yang kopi, hantam 1 kali, tegi kole, kau coba pak. Kalau hantam 1 kali, pasti tegi kole lewat itu. 1 bulan akhirnya menjadi keluhan sepanjang tahun. Romo, kami punya keluarga ini tidak bahagia, Romo. Kalian menana jadian mama ibu rumah tangga. Oh enggak terus kataku. Langsung. Akhir cerita punya cerita diceritakan itu. Lupa buat kopi dan makan pagi. Romo bilang begini, boh itu mama salaru. Ya, boh itu mama salaru. Mana bisa seperti begitu ya. Itu kan hal-hal dalam kehidupan keluarga yang perlu diperhatikan, yang perlu disiasati. Tentu cerita kecil ini juga mau mengamini apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan surga, tetapi dia yang mendengarkan perkataanku dan melakukannya. Ini kemarin saya tanya mereka berdua ini, hidup bersama ini sudah punya anak ya, sudah punya anak 1 dan sekarang bekerja di rumah saja. Tentu segala niat dan harapan ke depan ada pada kamu seperti yang saya bilang kemarin ini. Neka oke waktu bukan sebagai keluarga muda. Ya, kadang kita sebagai keluarga muda kita sekalian ini, ya saya berangkat dari saya punya pengalaman ini di Bailengga ini. Banyak keluarga muda yang saya lihat ini membuang-buang waktu, yang tidak punya pekerjaan permisi, lelau-lelau, lupa diri. Ternyata dia sudah punya istri, dia sudah punya anak. Bisa tahun di TKI sama Romo, kami masih balita. Dengan ente, apa pekerjaan itu? Tema kerja Romo. Oleh ini, bodi Romo setiap mana dia siram bunga pepaya, setiap mana dia siram bunga, itu pekerjaan aku. Bisa tahun dia jadi imam Romo, 6 tahun dia cocok. Itu tapi Romo. Iya saya seperti itu. Kamu juga harus seperti itu. Saya hanya mengamini dan juga mengajak saya punya adik berdua ini harus memanfaatkan waktu, harus memanfaatkan segala harapan kita. Hidup keluarga muda harus dibarengi dengan segala niat perjuangan. Kerja, membangun keluarga. Seperti yang saya nasihat kamu berdua kemarin. Mulai dari hal-hal yang kecil yang sederhana, maka kamu akan dilimpahi segala berkat dan rahmat. Ingat, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi dia yang mendengarkan perkataanku dan melakukannya. Di bawah nyata dia bilang begini, ya. Bukan jadilah orang yang bijaksana, yang membangun rumahnya di atas dasar batu, jangan di atas dasar pasir. Seperti mulai dari sekarang. Saya sering kasih tahu juga, ya, umur 20 umur produktif Bapak Ibu. Umur 20 tuh Bapak tuh umur 40 sampai 60 terutama 50 60 asih cobain. Asih cobain juga. Bukan berarti tidak kerja tuh setiap orang tua, tetapi asih cobain. Ya, 60 70 asih cobain. Seperti 70 80 bentakin gotengken lemori waktu ya, kita siap untuk mendoakan saja sudah. Ya. Tapi sekarang kebalikan 70 80 maka kita tidak tua soterani kuatrani buat pucu boko padahal naik di kereta murah
seperti itu. Saya hanya mau katakan kamu berdua, ini 20-40 produktif sudah. Harus menjadi orang yang pekerja, mempersiapkan segala sesuatu. Mereka di umur 40 ponggol mulai salah. Harus prinsip ekonomis. Ya, membangun keluarga, membangun segala niat dan harapan. Harus tombo hal praktis seperti mengopi tombo firman Tuhan sot apa atau enggak. Lehero mau tekemat ke tombo situ. Harus tombo sot praktis. Karena itu, kamu berdua sesuai dengan apa yang saya katakan kemarin, harus bisa membangun mulai dari hal yang sederhana, yang kecil, sebagai bentuk kita mengambil bagian dalam karya Tuhan untuk hidup kita, untuk keluarga kita. Profesia, Mikel dan Genes, selamat bertugas Bapak dan Mama Saksi. Yang keberapa sudah ini? Yang ketiga ya, selamat berjuang ya, dampingi mereka berdua. Selamat berbahagia untuk Mama Maria Dit dan juga Mama siapa sudah? Mama Lucia ya. Semoga sehat selalu di hari tua ya, sudah antar anak sampai ke jenjang pernikahan. Dan bagi kita sekalian, semoga kita diperbaharui. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.